Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah musalla Nurul Hidayah, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah, dengan barokah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, pada hari ini hari Sabtu tanggal 16 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2024. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan petunjuk Allah dan atas ridho Allah, pengajian rutin kita di musola yang kita cintai ini hari ini akan dibuka kembali. Kita akan melanjutkan pengajian rutin sebagaimana biasanya, yaitu setiap ba'da subuh. Dan hari ini adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-586 berdasarkan catatan yang ada di saya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh Allah selalu dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dalam beribadah kepada Allah, selalu diberi sehat walafiat, zahir maupun batin, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Segala doa kita yang kita panjatkan kepada Allah semoga dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah. Urusan kita, baik urusan dunia yang sesuai dengan ridha Allah, terutama urusan akhirat, urusan ibadah, semoga oleh Allah diberikan kelancaran, selalu berada dalam pertolongan Allah. Putra putri kita
Kita doakan semoga menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta istiqomah mensyiarkan, mengagungkan, mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, mendapatkan syafaatul ujmah dari Rasulullah dan mendapatkan air telaga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Baiklah, kita awali taklim rutin kita pada hari ini, pertemuan yang ke 586 sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, di alam barzah. Semoga dengan barokah salawat dan Fatihah yang akan kita baca untuk mereka, alam kubur mereka oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga, diselamatkan dari azab kubur sampai hari kiamat, dan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur. Betul ganiyah. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun guru kita ataupun jamaah kita, murid kita, sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat, baik sakit zahir maupun sakit batin, jasmani maupun rohani, semoga dengan mujizat Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan barokah salawat atas kekasihnya Allah yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya maupun untuk masyarakat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa
sururan qad tajaddad Allah ya Nabi alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fatarabu yahlal masani bahazarul yumni garrad wastadi'u bijamalin faqabil husni tafarad Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika walanal bushra bisa'din mustamirin laysa yanfad aisu'tina ata'an jama'al bakhral mu'abbad Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fali rabbikul hamdin jalla ayyah syurahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban jaddal Husaini ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh balik kullama qasa
marhaban marhaba ya Nabi salam alaika marhaban. Masuk ban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina lahja sabili kaibi. Sini nih layak sad Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira makad sallallahu Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullah taghsha asrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla inin yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kali ini, pertemuan taklim yang ke-586 sebagai materi pembukaan taklim kita setelah beberapa bulan taklim kita off dulu atau ditunda dulu oleh karena bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai materi pembukaan taklim kita pada hari ini, Al-Fakir insya Allah akan menyampaikan tentang 4 amalan yang padilahnya, yang keutamaannya, keistimewaannya, keuntungannya sangat besar, namun sepertinya jarang diamalkan oleh umat Islam pada umumnya. Padahal sebenarnya 4 amalan ini sebenarnya ringan sekali, ringan banget, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja selesai. Namun apabila diamalkan, padilahnya, keutamaannya, keistimewaannya, keuntungannya sangat amat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda kepada Siti Aisyah, kepada istrinya, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda,
La tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a. Hatta takhtimil Qur'an. Wa hatta taj'alil anbiya'a laki syufa'a yaumal qiyamah. Wa hatta taj'alil mu'minuna radina anki. Wa hatta tab'ali hajjatan wa umratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 perkara. La tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a, kata beliau. La tanami, janganlah engkau tidur hatta sehingga ta'mali engkau mengamalkan, engkau mengerjakan arba'ata asya'a akan 4 perkara. Jadi Siti Aisyah dipesan oleh baginda Rasul agar mengerjakan 4 perkara sebelum tidur. Kita kadang-kadang, tapi enggak semuanya. Adalah 1-2 orang kadang-kadang, jangankan mengamalkan yang 4 perkara ini, kadang-kadang tidur ya tidur saja. Doa mau tidur enggak dibaca, lupa. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Padahal itu penting. Janganlah engkau tidur sebelum engkau mengerjakan 4 perkara, kata Nabi kepada Siti Aisyah, kepada istri beliau. Yang pertama apa? Hatta takhtimil Quran, sehingga engkau menghotamkan Al-Quran. Jadi jangan dulu tidur kalau kita belum bisa menghotamkan Al-Quran 30 juz. Wah, kapan mau tidurnya? Al-Quran 30 juz nggak bakalan kelar semalaman. Apalagi kalau bacanya nggak lancar. Oh, mungkin seminggu juga belum tentu khotam. Ramadan aja kemarin bapak-bapak ya jujur aja, jujur. Berapa kali khotam? Ada 10 kali khotam? 5 kali? 3 kali? 2 kali? Alhamdulillah Pak Ucup 2 kali. 1 kali khotaman 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz. Apalagi dalam tempo 1 malam kita harus menghotamkan Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, 1.025.000 huruf. Pasti kita nggak bakalan tidur. Itu yang pertama, kata Rasul. Yang kedua, wahatta taj'alil anbiya'a laki syufa'a yaumal qiyamah. Janganlah engkau tidur, wahai Siti Aisyah, sebelum engkau menjadikan seluruh para nabi kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepadamu. Gimana caranya? Para nabinya sudah pada wafat. Tapi Siti Aisyah dipesan oleh baginda Rasul agar jangan dulu tidur sebelum engkau yakin bahwa para nabi akan memberikan syafaat kepada engkau. Yang ketiga, wahatta taj'alil mu'minuna radina anki. Yang ketiga, janganlah engkau tidur, wahai Siti Aisyah, sebelum seluruh orang-orang yang beriman di alam dunia, dari mulai ujung dunia timur, ujung dunia barat, ujung dunia utara, ujung dunia selatan, semuanya telah ridho kepada engkau, semuanya telah rela kepada engkau. Nah, jadi kita berarti sebelum tidur kita ya datangi orang-orang mukmin se-alam dunia, minta maaf semua kepada mereka. Ya kapan mau tidurnya? Ini nggak bisa ini.
Kita disuruh minta maaf kepada seluruh orang mukmin yang ada di alam dunia. Kalau sudah minta maaf kita kepada mereka semuanya, baru kita tidur. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, wa hatta tab'ali hajjatan wa umrotan. Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Apalagi ini, mau tidur kita disuruh ibadah haji dulu ke Mekah. Ke Mekah naik pesawat aja berapa jam? Kurang lebih 6 jam. 9 jam ya. Kalau dari sini jam 8 malam, nyampe soal jam berapa? Tidurnya di pesawat kali ya. Nah, ini 4 macam pesan yang dipesankan oleh baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri beliau. Lalu kemudian faqalat, Siti Aisyah bertanya atau berkata, "Ya Rasulullah, amartani, engkau telah memerintahkan kepadaku, engkau telah menyuruh aku. Amartani bi arbaati asya'a, engkau telah memerintahkan kepadaku agar aku mengerjakan 4 perkara sebelum aku tidur. Wala aqdiru, aku enggak mampu melakukan itu semuanya. Aku enggak bisa ya Rasul. An af'alaha, mengerjakan itu semuanya." Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Menghotamkan Al-Quran. Yang kedua, iya, seluruh para nabi memberikan syafaat kepadanya. Yang ketiga, seluruh orang-orang mukmin rela ridho kepadanya. Yang keempat, ibadah haji dan kata Siti Aisyah, la aqdiru an af'alaha, aku tidak bisa, tidak mampu mengerjakannya. Lalu bagaimana sikap Rasulullah ketika Siti Aisyah berkata seperti itu? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Nah, ketika Siti Aisyah mengatakan demikian, Rasulullah tersenyum. Lalu beliau bersabda, kata beliau, ija qara'ti qul huwallahu ahad faqad khatamtil Quran. Kata beliau kepada Siti Aisyah, apabila engkau wahai Aisyah membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqad khotamtil Quran, kata Nabi, maka sungguh engkau telah mengkhotamkan Al-Quran 30 juz. Begitu maksudnya. Oh, ternyata ringan, gak berat ya. Tapi yang ringan ini kadang-kadang banyak dilupakan orang. Kalau lagi ingat, baca. Kalau lagi lupa, nggak baca. Tapi kebanyakan lupanya daripada ingatnya. Ya jujur aja. Ya saya emang nggak nuduh orang, saya sendiri aja banyak lupanya. Bapak-bapak mah enggak. Maksudnya nggak beda sama saya. Maksudnya gitu. Berarti sama dong. Ya bercanda lah dikit. Para jamaah, jadi apabila kita hendak tidur, sebelum tidur kita membaca surah Al-Ikhlas salasa marrat, 3 kali.
Maka itu nilainya sama dengan kita menghotamkan Al-Quran 30 juz. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, beliau telah bersabda, man qara'a suratal ikhlas marrotan, faka'annama qara'a sulusal Quran. Kata beliau dalam hadis ini, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 4 ayat, faka'annama qara'a sulusal Quran, kata Nabi. Maka sungguh seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran dari 30 juz. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, waman qara'aha marrotaini, dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, faka'annama qara'a sulusayil Quran, maka sungguh seakan-akan dia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan yang terakhir beliau bersabda, waman qara'aha salasa marrat, dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, maka sungguh seakan-akan dia telah menghotamkan, telah menamatkan Al-Quran 30 juz. Lalu bagaimana kalau umpama kita mengamalkan surah Al-Ikhlas? Nggak usah banyak-banyak lah. Jangan dulu yang banyak-banyak. Yang ringan-ringan aja dulu, coba. Mampu enggak? Dalam tempo setahun nggak dilepas. Baca, kita amalkan kulhu tiap hari 10 kali setelah subuh. Selama sepanjang tahun jangan dilepas. Karena kata Nabi, man qara'aha asra marrat banallahu lahu baitan fil jannati min yakutatin hamro'a. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan, membiasakan selalu membaca surah Al-Ikhlas setiap selesai sholat subuh sebanyak 10 kali, maka niscaya kelak di alam akhirat Allah akan membangunkan baginya sebuah istana mewah, sebuah gedung mewah yang dibuat dari mutiara berwarna merah. Nah, ini luar biasa surah Al-Ikhlas ini. Sebenarnya banyak keistimewaan surah Al-Ikhlas, tapi kalau dibahas semua nggak cukup waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tidur, kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu nggak berat sebenarnya. Nggak berat. Paling berapa menit? 3 kali berapa menit ya? Ada 1 menit. Hah? Nggak nyampe perasaan. Nah, coba nih saya lihat. Nah, sekarang jam berapa tuh? Ayo kita baca bareng-bareng 3 kali, coba. Berapa menit coba? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Enggak nyampe semenit. Ini sangat ringan diamalkan, tapi padilahnya luar biasa. Seakan-akan kita menghotamkan Al-Quran di malam itu. Kalau ini diamalkan tiap malam sebelum tidur, berarti tiap malam kita menghotamkan Al-Quran. Luar biasa. Pasti kelak di hari kiamat, Al-Quran yang kita amalkan akan memberikan syafaat kepada kita. Di saat kita melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat, qadahu ilal jannah, tiba-tiba Al-Quran datang berbentuk burung. Kita dipegang tangan kita, dibawa ke surga sama Quran. Enggak usah nanti di akhirat lah, di alam kubur lah. Pas kita masuk alam kubur setelah kita meninggal dunia, kemudian kita dikubur, itu kalau kita suka baca Quran, Al-Quran akan menerangi alam kubur kita.
Akan membuat alam kubur kita oleh Allah dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman yang indah seperti taman-taman sorga. Padahal itu bukan sorga. Allah perintahkan kepada malaikat penjaga pintu surga, hei malaikat penjaga pintu surga, kau buka pintu surga, dibuka, maka udara segar dari surga nyorot ke alam kuburnya, wangi alam kuburnya. Nggak percaya? Silakan duluan. Harus mati dulu, nggak mati nggak bisa. Kali mau eksperimen itu percobaan mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah mau dibunuh oleh orang kafir. Ada di antara orang kafir yang mengendarai kuda dengan sangat amat kencang sehingga dapat mengejar Rasulullah. Ketika orang kafir ini sudah mendekati Rasulullah, namanya Suraqah, dan akan menebas batang leher Rasulullah dengan pedangnya yang terhunus, tiba-tiba kudanya jatuh. Sampai 3 kali nggak berhasil. Sampai akhirnya dia takluklah. Sampai saat itu Suraqah menanyakan, "Ya Muhammad, adakah Tuhanmu terbuat dari besi? Adakah Tuhanmu terbuat dari baja? Adakah Tuhanmu terbuat dari emas? Hebat banget Tuhanmu. Aku mau membunuh kamu, nggak berhasil." Jatuh 3 kali. Baru turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan olehmu Muhammad, kata Allah, dialah Allah yang maha ahad, yang maha esa, esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya atau perbuatannya. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk kepadanya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang setara dengan Allah. Akhirnya Suraqah masuk Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama yang harus kita amalkan, kita biasakan, kita dawamkan, kita kontinyukan secara istimror, secara berkesinambungan, secara terus menerus. Jangan bosan. Setiap mau tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dan setelah subuh baca 10 kali. Kalau mau tiap hari baca 50 kali. Tapi itu beda-beda jadwal. Hah? Boleh. 11 boleh. Pokoknya baca. Luar biasa itu surah Al-Ikhlas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sholat hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam, baca di setiap rakaat pertama kuliah. Nanti di rakaat pertama setelah Fatihah baca kulhu 40 kali. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu 30 kali. Di rakaat ketiga setelah Fatihah baca kulhu 20 kali. Di rakaat keempat setelah Fatihah baca kulhu 10 kali. Berarti dalam 4 rakaat, di dalam sholat hajat dengan 2 kali salam, kita sudah baca kulhu berapa coba? 40 tambah 30, 70 tambah 20, 90, udah 100 kali. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah setelah itu kita berdoa, insya Allah hajatnya dikabul. Jadi sholat hajatnya 4 rakaat dengan 2 kali salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ija shallaiti alayya, kata Nabi, wa alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki supa'a yaumal qiyamah. Kata beliau kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apabila engkau bersolawat kepadaku dan kepada seluruh para nabi yang telah diutus oleh Allah ke alam dunia, yang berjumlah 124.000 nabi, engkau bersolawat kepadaku dan kepada seluruh para nabi, maka kami, kata Rasulullah, kami para nabi akan menjadikan engkau kelak di hari kiamat syafaat untukmu. Nah ini maksudnya,
Jadi yang kedua yang harus kita amalkan sebelum tidur, kita bersolawat kepada Rasulullah dan kepada seluruh para nabi. Gimana redaksi solawatnya? Begini misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Boleh begitu, itu yang pendek. Jadi sholawatnya yang pendek begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Nah kalau ini kita baca sebelum tidur, berarti kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh para nabi. Kalau mau yang panjang boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Boleh. Nggak usah yang panjang-panjang, nanti jadi males ngamalinnya. Yang pendek aja nggak diamalkan, apalagi yang panjang gitu. Coba saya mau cek and recheck nih, jujur jawab ya. Suka baca selawat nih enggak kalau mau tidur? Enggak. Nah itu enggak kena para nabinya. Itu hanya khusus untuk nabi. Para nabi yang lainnya enggak kena. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah agar berselawat kepada Rasulullah juga kepada saudara-saudara beliau, yaitu para nabi. Seluruh para nabi itu saudara beliau. Bahkan saya menemukan keterangan di dalam kitab Pak Alpiyah, ada hadis. Hati-hati kamu dengan selawat bator katanya. Apa yang dimaksud dengan selawat bator? Engkau bersolawat kepada Rasulullah tapi engkau tidak bersolawat kepada keluarganya. Itu namanya selawat bator. Padahal kita diperintahkan untuk bersolawat bukan hanya kepada beliau, akan tetapi juga kita diperintahkan oleh beliau untuk selalu bersolawat kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh saudara-saudaranya, yaitu para nabi. Makanya kalau mau tidur baca salawatnya kepada Nabi Muhammad juga kepada para nabi yang lainnya. Seperti yang tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Itu kena semua. Allahumma ya Allah sholli, semoga engkau merahmati ala Sayyidina, atas penghulu kami Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, dan atas seluruh para nabi dan para rasul. Itu kena semua. Itu yang kedua tuh. Jadi jangan lupa amalkan setiap malam. Sampai kapan? Setiap malam kalau kita mau tidur, amalkan setiap malam. Kalau kita mau tidur sampai kita tidur selama-lamanya. Dipindahkan ke Sukabumi, Kajero bumi, ke alam kubur maksudnya. Amalkan ini. Pertama, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kalau baca Quran, awali dengan ta'ud, awali dengan basmalah. Karena ada firman Allah yang memerintahkan, Faiza qorotal Quran fasta'id billah. Maka apabila engkau hendak membaca Quran, fasta'id billah, maka hendaklah engkau beristi'ajah kepada Allah. Hendaklah engkau mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, baca basmalah. Karena ada hadis yang menerangkan kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta fahuwa abtar. Ai abtar. Setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara yang baik itu putus dari keberkahan, tidak berkah. Annal basmalata kasirul barokah. Bismillahirrahmanirrahim itu banyak keberkahannya. Maka setiap kita mau melakukan kebaikan apapun, awali dengan basmalah dan akhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama baca kulhu, awali dengan ta'ud dan basmalah, tutup dengan shadaqallah. Kemudian yang kedua baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Itu yang singkat, yang pendek. Kalau yang mau panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ala jami'i ikhwanihi
minal anbiya'i wal mursalin. Itu yang panjang. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ijastagfarti lil mu'minina fakulluhum raduna anki. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, apabila engkau beristighfar, engkau memohonkan ampun untuk seluruh saudara-saudaramu yang beriman di alam dunia, fa'ijastaghfarti lil mu'minina fakulluhum, maka bermula seluruh orang-orang mukmin yang ada di alam dunia ini, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, raduna anki, mereka ridho kepada engkau. Nah ini maksudnya. Jadi kalau mau tidur, kita doakan saudara-saudara kita sealam dunia. Nggak usah disebut namanya, nggak bakal kenal namanya. Pokoknya seluruh orang-orang mukmin sealam dunia, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, kita doakan agar mereka diampuni dosanya. Nah kalau kita amalkan ini, berarti mereka ridho kepada kita. Mereka berterima kasih karena kita telah memohonkan ampun untuk mereka. Bagaimana kalimat istighfarnya? Ya kalimat istighfarnya begini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Itu kena semua. Sealam dunia itu orang mukmin kena semua. Baik laki-lakinya, perempuannya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, semuanya sama kita dimintakan ampun. Mereka senang, mereka ridho kepada kita. Siapa sih orangnya yang enggak senang dimintakan ampun kepada Allah oleh kita? Pasti senanglah. Contoh nih, Pak Agus, mudah-mudahan dosa Pak Agus diampuni oleh Allah. Senang nggak Pak Agus? Senang loh, senang banget didoakan. Masa nggak senang belegu? Didoakan terus senang mah tuh kurang normal itu Bang. Senang lah. Nah, ini seluruh sealam dunia ini. Jadi begitu. Tapi utamakan orang tua. Karena ada ulama yang mengatakan tanda doa kita diijabah, doakan orang tua. Itu penting orang tua itu. Karena mereka sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita sekarang jadi begini jadi begitu. Itu jasa siapa kalau bukan jasa orang tua kita? Kita dari bayi dirawat sama orang tua kita. Tengah malam kita pipis, orang ibu kita yang ngurus kita, yang ngerawat kita dengan penuh kasih sayang, enggak mengharapkan balasan dari kita. Lihat anaknya udah sehat, senang mereka. Maka jangan lupa orang tua kita. Jadi istighfarnya tadi, kalau mau tidur baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Kalau diwasol jadi til ya. Wal muslimina wal muslimatil ahya. Kalau diwasol ya, kasroh bertemu alif lam yang ada pada kalimat al ahya'i. Jadi kalau diwasol wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Kalau nggak ngambil napas, kadang-kadang ada yang begini, bacaannya bacaan wakof disukunkan tapi nggak ngambil napas. Nah ini bacaan nggak jelas. Kalau disukunkan di akhir kalimat mesti ngambil napas, namanya bacaan wakof, bacaan koto, bacaan terputus. Kalau umpama enggak ngambil napas, maka harkat yang ada pada huruf terakhir mesti dibaca. Jadi harus jelas bacaannya, jangan sampai wasol bukan, wakof bukan, koto bukan, nggak jelas. Nah kalau mau disukunkan, ngambil napas dulu. Contoh, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita berhenti dulu, baru
al ahya'i minhum wal amwat. Itu benar, karena berhenti dulu. Ini kadang-kadang enggak berhenti dulu, enggak bernapas dulu, tapi enggak dibaca wasol. Nah, ini yang salah. Kalau enggak bernapas bacanya bukan begitu, tapi bacanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Nah, begitu. Jadi ilmu tajwidnya diterapkan, dipakai ilmu tajwidnya. Jangan sampai kita pernah belajar tajwid tapi enggak diterapkan ilmu tajwidnya dalam bacaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa ija kulti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi, faqad ajajti wa tamarti. Wahai Aisyah, apabila engkau mau tidur membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali saja, apalagi sampai 3 kali, faqad hajjati wa tamarti, maka sungguh engkau telah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ini kata Nabi kepada Siti Aisyah. Oh, maksudnya begitu. Ya kalau kita ibadah haji beneran ke Mekah, nggak ada waktu. Oh, ternyata kita disuruh baca tasbih al-baqiyatus sholihat sebelum tidur. Jadi 4 amalan ini hendaknya lah kita amalkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita istimrarkan, kita kontinyukan. Jangan dilepas sepanjang hidup sampai kita nggak hidup lagi di alam dunia. Setiap mau tidur, lakukan 4 perkara. 1, baca surah Al-Ikhlas 3 kali semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. 2, baca sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh para nabi. Yang ketiga, doakan seluruh orang-orang mukmin agar mereka diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang keempat, baca tasbih al-baqiyatus sholihat. Yuk kita baca bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keterangan tasbih ini begini, berdasarkan hadis ya. Jadi di alam malakut Allah menciptakan sebuah lautan. Lautan itu sangat luas. La ya'lamu miqdaru ilallah. La ya'lamu miqdaru ilallah. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui luasnya lautan itu kecuali hanya Allah. Nah, wa ala saltihi malakun ala surati thair. Di tepi lautan itu Allah menciptakan seorang malaikat berbentuk burung. Lahu sabuna alfajanahin. Ini malaikat yang berbentuk burung ini mempunyai 70.000 sayap. 70.000 sayap. Ini di sono di alam malakut. Nah, ketika malaikat ini mendengar di alam dunia ada yang baca subhanallah, itu malaikat bangun dari duduknya, bangkit dari duduknya, bukan dari duduknya, iya bangkit dari duduknya. Kemudian kita membaca walhamdulillah, malaikat itu membeberkan sayapnya yang 70.000 dibeberkan tuh.
Kemudian kita membaca wala ilaha illallah. Itu malaikat toro, dia terbang dengan sayapnya terbang. Kemudian kita membaca wallahu akbar. Itu malaikat waqa'a nafsahu fil bahar. Malaikat tersebut menceburkan dirinya ke dalam lautan itu. Kemudian kita membaca wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka malaikat tersebut kemudian bangun dari dasar lautan dan menggebriskan sayapnya yang 70.000. Maka meneteslah dari tiap-tiap satu sayap 70.000 tetesan air laut tersebut. Dari setiap satu tetesan air laut tersebut Allah ciptakan malaikat. Berarti saat itu malaikat yang diciptakan oleh Allah adalah 70.000 kali 70.000 sama dengan berapa? 4.900.000.000 malaikat. Nah, yang 4.900.000.000 malaikat ini yusabbihuna wa yuhalliluna liqa'iliha ila yaumil qiyamah. Yang 4.900.000.000 malaikat ini mereka semuanya bertasbih, bertahlil sampai datangnya hari kiamat. Tasbih yang mereka baca, tahlil yang mereka baca, itu pahalanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad yang di alam dunia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang untung coba? Kita yang untung, yang baca tasbih itu. Yang untung kita. Siapa yang malas? Kita juga yang malas. Jarang baca tasbih itu. Saya sering sampaikan kalau bisa amalkan tasbih ini tiap hari 360 kali. Kalau enggak mampu 360 kali, 100 kali tiap hari. Enggak mampu juga 50 kali tiap hari coba. Enggak mampu juga 25 kali baca tasbih al-baqiyatus sholihat tiap hari 25 kali. Masih enggak mampu 10 kali. Pagi 10, sore 10. Enggak mampu juga 5 kali. Enggak mampu 3 kali coba. Masa nggak mampu? Nggak mampu juga 2 kali. Nggak mampu juga sekali tiap hari. Masih nggak mampu seumur hidup sekali aja baca tasbih ini. Masya Allah, sampai segininya saya ngomong. Biar nggak nyesel nanti di akhirat. Biar nggak nyesel. Masya Allah, kan kita butuh nanti di akhirat pahala bacaan tasbih al-baqiyatus sholihat, pahala sholat tahajud, pahala sholat duha, pahala sodako, pahala jihad, pahala itu beda-beda pahalanya. Kita butuh semua itu. Pertanyaannya, apakah kita akan meraih pahala-pahala itu nanti di akhirat atau tidak? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa tidur melulu? Apa ngobrol melulu? Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan kita petik nanti di akhirat. Kalau baik ya dibalas kebaikan oleh Allah. Kalau buruk ya dibalas siksa. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarr. Jadi kita ingin bahagia atau tidak akhirat tergantung kita sebenarnya, tergantung usaha kita. Ya kalau kitanya malas, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau beramal soleh, kita menyesal nanti di akhirat. Karena kita hidup bukan hanya di dunia. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kita sekarang hidup hanya menjalani sisa-sisa umur kita. Yang kita sendiri nggak tahu. Sisa umur kita ini berapa tahun lagi. Apa 1 tahun lagi sisa umur kita. Apa 1 bulan lagi sisa umur kita. Apa 1 minggu lagi sisa umur kita. Kita nggak tahu. Apa 1 hari lagi sisa umur kita. Kita nggak tahu. Apa 1 jam lagi sisa umur kita. Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Apa 1 menit lagi sisa umur kita. Kita nggak tahu. Yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk terus istiqomah mengerjakan ibadah, beramal soleh untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Tahu-tahu mati aja. Mati datangnya kepada kita nggak bilang-bilang dulu, nggak WA dulu, nggak chat dulu, nggak telepon dulu. Tahu-tahu datang aja malaikat Jibril, dicabut nyawa kita nggak bisa nolak. Jangan mentang-mentang saya lagi sehat, saya masih sehat, nggak bisa. Kematian itu datang bukan hanya kepada orang sakit. Berapa banyak orang yang secara akal, secara johir sehat, segar bugar, tapi tiba-tiba mati, kelepek-kelepek. Banyak yang begitu. Kematian itu datang nggak menurut abjad. Kadang-kadang
yang muda duluan, kadang-kadang tapi ya sorry ya. Banyak kan anak muda udah meninggal, bapaknya udah sepuh masih hidup. Nggak menurut abjad kematian itu. Yuk kita siapkan bekalnya supaya kita nggak nyesal nanti di akhirat. Kapan lagi kita mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat kalau bukan sekarang? Dikasih kesempatannya sekarang, mumpung hidup. Ini kesempatan yang Allah berikan, kesempatan hidup. Jangan disia-siakan, manfaatkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang waktu terbuang untuk hal-hal yang percuma, nggak ada manfaatnya. Demikian talim kita, pembukaan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita tutup talim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji atafatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa